Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak semangat ya. Ini karena mungkin puasa dari pagi sampai sore nahan ya. Atau grogi ya. Nah, jawab salam aja grogi. Ya, seharusnya kan saya yang depan ini grogi. Saya ulangi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam alladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa rizqan wasi'an hatta nastati an najtami'a fi hadzal makan al mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah, kita pada sore yang berbahagia ini masih diberi Allah kesempatan, kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan kajian setiap hari ya Mas? Setiap hari. Sore atau pagi? Sore loh. Pagi ada juga. Wah, ini kajian yang full ini. Ini suatu nikmat juga ini, berkumpul bersama dengan orang-orang soleh. Umar bin Khattab itu pernah ngomong, rasanya saya ini ingin meninggalkan dunia saja. Artinya beliau ingin mati aja katanya. Kalau tidak ada 3 hal, kata Umar bin Khattab. Kalau tidak ada 3 hal. Apa 3 hal itu? As-sholah. Karena masih ada sholat di dunia ini, maka saya masih tahan hidup di dunia ini. Kedua, karena qiraatul Qur'an. Karena banyak membaca Al-Quran. Karena masih ada Al-Quran. Yang ketiga, kata Umar bin Khattab, yaitu ijtima'u ma'as sholihin, yaitu berkumpul dengan orang-orang soleh. Karena 3 hal ini, maka Umar bin Khattab masih bertahan hidup di dunia. Ya, maka berkumpul dengan orang-orang soleh, dengan kajian-kajian ilmu pengetahuan seperti ini akan menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau kita belajar mungkin dari pondok pesantren, kitab ta'lim muta'alim, nah itu belajar hukumnya fardhu ain. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Hafal semua hadisnya. Walaupun hadis ini dhaif, tapi tidak masalah kita mengambil hadis dhaif selama memenuhi syarat. Syarat pertama untuk fadhailul a'mal. Yang kedua, laisa fi amril akidah, bukan dalam urusan akidah. Kemudian bukan dalam urusan halal haram. Kemudian tidak ada perawinya yang pendusta, sanadnya di dalam itu tidak ada yang pendusta. Selama itu insya Allah kita boleh menggunakan hadis dhaif. Ini kata Imam As-Suyuti. Oleh karena itu kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada mbak atau masnya yang jauh dari kosnya, masih bisa berjalan dari rumah atau dari kosnya ke Masjid Mujahidin yang tercinta ini, belum minta pertolongan orang lain untuk menuntun jalannya, masih bisa mengenakan pakaian kita ini, belum minta pertolongan orang lain untuk mengenakan pakaian kepada kita, dan kita masih bisa mandi sendiri, belum minta pertolongan orang lain untuk memandikan kita, dan kita masih bisa makan sendiri, belum minta pertolongan orang lain untuk memakan kita. Salah ya Pak? Maksudnya ya menyuapi kita ya. Dan yang lebih penting lagi, kita semua mas, mbaknya semua masih bisa melaksanakan sholat di bulan Ramadan ini, masih bisa melaksanakan sholat isya, tarawih, belum minta pertolongan orang lain untuk menyolatkan kita ya. Kalau kita sudah disolatkan ya mbak, berarti sudah pindah ke Balikpapan ya. Bukan Balikpapan Kalimantan, tapi Balikpapan dalam kubur. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayo kita sholatkan bersama-sama. Kenapa? Karena sudah meninggal dunia. Oleh karena itu kita jadikan bulan Ramadan ini, tahun ini
adalah bulan Ramadan terakhir bagi kita. Kita anggap bulan Ramadan tahun ini adalah bulan Ramadan terakhir bagi kita, sehingga ibadah kita makin kuat, makin bagus, dengan cara banyak membaca Al-Quran, sholatnya dikhusyukkan. Karena Umar bin Khattab nggak tahan hidup di dunia kecuali karena sholat, baca Quran, dan berkumpul dengan orang-orang soleh. Maka ini nikmat kumpul dengan orang-orang soleh, kajian, ini luar biasa. Nikmat yang Masya Allah diberikan Allah kepada kita semua. Kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Selawat serta salam buat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah suri tauladan kita, kita yang mengaku sebagai umat dari Nabi Muhammad. Selayaknya kita berselawat sebanyak-banyaknya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga bercermin mengikuti tingkah laku akhlak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita semua kita berkumpul dengan Rasul, kita dapat berhadapan dengan Rasul. Rasulullah memanggil kita nanti yauma yafirul mar'u min akhihi, di mana semua sudah tidak ingat lagi kepada keluarganya, kepada sanak familinya. Anak sudah tidak ingat lagi kepada orang tua tidak ingat lagi kepada anaknya. Kapan itu? Kapan itu? Yaumul mahsyar. Nggak ada lagi yang mungkin kalau di dunia dia perhatian, dia sayang ke saudaranya, cinta kepada anaknya, tetapi pada yaumul mahsyar wallahi tidak ada yang ingat. Wujuhi yauma idzin sya'nui wujuhun, yaitu mereka sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Tidak ada yang ingat kecuali satu yang ingat kita. Satu yang ingat kita, Mbak, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat itu tidak ada yang ingat kita, tidak ada yang sayang kepada kita. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka layak kita selalu berselawat dan bercermin kepada tingkah Rasulullah, tingkah laku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang calon penghuni kubur yang saya khawatirkan, semua kita calon mayat ini. Mas yang di sana itu calon mayat, di sini juga calon mayat, di sini juga kayak. Tapi yang lebih penting supaya kita ingat kematian dan supaya kita dapat memperbanyak ibadah-ibadah kita. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kita hidup di atas dunia ini pasti ingin yang namanya bahagia, ingin namanya ketenangan, ingin namanya kenyamanan. Ya, Mbak? Mas, ada yang nggak bahagia, nggak mau bahagia? Ada. Mau menderita? Ada. Semuanya pasti mau bahagia, pasti mau tenang, pasti mau nyaman. Tetapi kadang-kadang kita salah mempersepsikan kenyamanan, ketenangan, dan kebahagiaan. Kadang-kadang orang berpikir bahwa bahagia itu kalau punya uang banyak, ya itu mungkin, atau punya posisi tinggi, jadi ketua takmir UNJ misalkan, atau punya tanah luas. Tapi apakah itu bahagia sebenarnya? Ini jadi pertanyaan. Kalau kebahagiaan cuma diukur dengan materi, dengan uang, dengan tanah luas, nah ini sungguh sedih orang-orang yang tidak punya tanah luas, tidak punya materi. Kalau cuma itu diukur, tentu Qarun itu orang paling kaya di zaman Nabi Musa alaihissalam, ya. Tentu dia lebih bahagia daripada Nabi Musa alaihissalam. Tapi pada kenyataannya, enggak. Nabi Musa justru lebih bahagia daripada, lebih tenang daripada Qarun. Walaupun banyak duitnya, dia sombong dengan kekayaannya. Innama ini qad utitu ala ilmin indi. Kata Qarun, saya ini lebih, ini saya
punya uang, saya punya harta banyak karena hasil dari usaha saya sendiri, hasil dari ilmu saya, bukan karena pertolongan Allah. Kemudian ditenggelamkan Allah hartanya, istidraj. Diberikan Allah nikmat terus, setelah itu dijatuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau bahagia itu diukur dengan posisi jabatan, tentu yang lebih bahagia orang-orang yang mendapati jabatan tinggi. Misalkan Fir'aun lebih bahagia daripada Nabi Musa alaihi salam. Tapi pada kenyataannya juga tidak. Siapa yang lebih bahagia? Nabi Musa atau Fir'aun? Nabi Musa alaihi salam. Padahal Nabi Musa gak punya posisi. Kenapa? Karena bahagia itu tidak diukur dengan materi, tidak diukur dengan posisi. Ada banyak cara kita untuk mendapatkan kebahagiaan. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib itu menjelaskan ada 4 ketenangan yang harus kita dapatkan di dunia ini. Pertama, ketenangan rohatul qalbi fi qillatil ihtimam, yaitu ketenangan hati itu akan didapatkan kalau sedikit minta perhatian. Minta perhatian dari apa? Dari makhluk. Maka rohah itu dari kata istirahat. Jadi bahasa Indonesia itu banyak ambil dari bahasa Arab. Jadi saya rehat dulu sebentar. Berarti ketenangan, tenang dulu. Ketenangan hati kalau sedikit minta perhatian dari manusia, tidak banyak berharap ke makhluk. Itu kita akan mendapatkan ketenangan hati. Ketika kita berharap kepada seseorang, kepada makhluk, kepada manusia, bersiap-siaplah, saat itu kita akan kecewa. Pasti. Karena kita boleh berharap, kita hanya boleh berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tarkun nazar minal makhluk bin nazar ilal khaliq. Dalam kitab Wasail Al-Mufidah karya Nasiruddin Al-Albani, dalam kitab mengatakan tarkun nazar minal makhluk bin nazar ilal khaliq. Cuma butuh perhatian dari manusia, tidak butuh perhatian dari, cuma butuh perhatian dari Allah, tidak butuh perhatian dari manusia. Itulah yang namanya orang-orang yang tenang hatinya. Nah, kalau misalkan jadi ketua, jadi mas'ul di organisasi supaya dipuji orang, nah itu salah. Siap-siap kecewa. Nanti pasti ada yang tidak muji, pasti ada yang jodohin, pasti ada yang ngomong di belakang. Tetapi selama yang kita lakukan itu untuk kebaikan, niatnya karena Allah, dipuji atau dicela, masa bodoh. Pasti. Ridon nasi ghayatan la tudrak. Ini kata Imam Syafi'i. Mustahil manusia di muka bumi ini akan senang, akan bahagia dengan apa yang kita lakukan. Mustahil. Mustahil. Bahasa Inggrisnya apa ya? Mustahil itu impossible ya. Bahasa Jawanya mustahil manusia di muka bumi ini akan senang dengan apa yang kita lakukan. Walaupun yang dilakukan mas, mbaknya itu baik, nggak melanggar syariat, bermanfaat, nggak ganggu orang lain, tetapi tetap ada yang nyela, tetap aja anggap ada yang tidak suka. Kenapa? Mustahil. Kenapa Rasulullah saja? Rasulullah kurang apa, Mbak? Kurang apa? Nggak ada kurangnya lagi. Manusia paling sempurna, maksum, itu dihina, bahkan disiksa. Pada suatu ketika penduduk Taif, beliau berdakwah di Taif, beliau dilempar, disiksa oleh penduduk Taif, sehingga Fatimah menangis melihat ayahnya berdarah, kena kotoran. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diminta, ini malaikat yang minta, bukan Rasulullah yang minta. Diminta oleh malaikat untuk menurunkan atau menghancurkan gunung untuk ditimpakan kepada penduduk Taif. Tetapi Rasulullah tidak mau. Allahumma firli qaumi
fa innahum la ya'lamun. Malah beliau mendoakan, ampunilah dosa penduduk Taif, sesungguhnya mereka tidak tahu. Jadi nggak ada alasan kita untuk berharap ke manusia. Ketika kita berharap ke manusia, bersiap-siaplah kita kecewa. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri itu dihina oleh makhluknya sendiri. Iya, kaum Bani Israel itu sering menghina Allah, sering mengatakan Allah yang tidak-tidak saja, mengatakan Allah itu fakir, Allah miskin, itu sering. Di dalam Al-Quran juga dikatakan innallaha fakiru wa nahnu agniya. Allah fakir, Allah miskin, kata kaum Bani Israel, dan kami itu kaya. Tetapi kita tidak boleh berharap kepada makhluk sedikit pun. Berharaplah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mau hati kita menjadi tenang. Mungkin selama ini kita tidak tenang hati karena berharap pujian dari teman-teman kita, dari anggota-anggota kita di organisasi atau di apa. Jadi berharaplah ke Allah ketika kita menginginkan hati kita itu tenang, lembut. Ya. Dan yang kedua adalah rohatul nafsi fi qillatil ma'asi, yaitu roha, ketenangan nafsu. Nafsu itu jiwa, ruh. Ketenangan jiwa itu sedikit dalam berbuat maksiat. Kalau banyak buat maksiat ini bahaya ini. Inilah yang menyebabkan ruh kita itu tidak tenang, tidak nyaman, gelisah. Badan kita ini perlu makan, ruh kita juga perlu makan, yaitu dengan zikir, alhamdulillah, Allahu Akbar. Maka diri kita ini harus dibersihkan. Kalau melakukan kesalahan, maksiat, cepat-cepatlah bertaubat. Ada beberapa hal untuk tazkiyatun nufus. Yang pertama itu taubat, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengucapkan istighfar ketika ada melakukan maksiat. Kemudian juga muhasabah. Muhasabah artinya adalah introspeksi diri. Usahakan sebelum kita tidur nanti, kita mau tidur, kita ingat apa kesalahan saya hari ini. Adakah saya ngomong orang? Kan banyak orang di bulan puasa ini, dia puasa, ada tetangga sebelah bertengkar, oh dia hadir. Yang depan bertengkar, oh dia ikut. Yang di sebelah bertengkar, nggak pernah absen. Ribut dia. Ditanya, Mbak, ketika orang bertengkar, ketika orang ribut selalu ada. Ya saya kan ketua bertengkar. Orang-orang di sini, orang-orang yang di bulan puasa tidak dapat ampunan. Maka oleh karena itu sedikit maksiat, kalaupun melakukan kesalahan, istighfar langsung, jangan ditunda-tunda. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sebelum tidur kita ucapkan alhamdulillah kalau kita bisa melakukan kebaikan. Oh tadi saya ngasih tebengan buat teman saya tadi, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi kalau melakukan kesalahan, tadi saya kayaknya gibahin teman saya tadi, ucapkan astagfirullahaladzim. Itu setiap hari, setiap malam kalau kita lakukan itu, insya Allah pribadi kita setiap hari akan menjadi lebih baik. Ini kata Abu Bakar Al-Jazair, ad-dunya mausumul amal. Ini kata Abu Bakar Al-Jazair. Dunia itu bisnis dengan Allah. Bagaimana bisnis dengan Allah? Wah ini kalau dunia ini kata Ustaz bisnis, mana ada tuh Allah jual pempek. Bukan itu maksud saya. Dunia mausumul amal, berbisnis dengan Allah. Bagaimana berbisnis dengan Allah? Kalau kita bisnis pasti ada yang namanya apa? Modal lah. Ada modal nggak? Harus ada modal. Maka roksul mal, harus ada roksul mal. Roksul mal itu modal kalau dalam bahasa Arab. Ada yang usaha nggak pakai modal? Pastikan pinjam juga ke temannya. Maka kalau kita berbisnis dengan Allah, modalnya apa mas? Mbak? Modalnya itu adalah amalul wajib, amalan-amalan wajib kita. Ya kayak sholat 5 waktu itu wajib. Apalagi puasa
Don. Itu wajib dan itu modal kita. Kalau kita mau usaha, mau nggak balik modal? Ada yang usaha cuma mau balik modal? Nggak ada toh? Pasti kita usaha, pasti mau dapat namanya untung. Lalu apa untungnya kalau kita berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala? Untungnya adalah amalun nawafil. Yaitu amalun nawafil itu adalah hal-hal sunnah, qiraatul Quran, baca Al-Quran banyak. Nah itu, kemudian sholat sunnah, tahajud, duha, itu bonus, itu untung, profit. Pasti kita mau dapat untung. Ada nggak yang usaha nggak mau dapat untung? Nah, kalau ada orang yang usaha mau dapat untung dong, sholat wajib saja, sholat wajib, puasa saja, tapi amalan sunnah nggak usah dilaksanakan. Dan kalau kesalahan, kalau orang-orang yang rugi itu adalah orang-orang yang rugi berbisnis dengan Allah adalah orang-orang yang melakukan dosa setiap harinya. Itu adalah orang-orang yang rugi berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita hayati apa yang saya lakukan hari ini, apa yang saya kerjakan hari ini, dosa apa yang saya lakukan. Insya Allah kalau itu yang kita lakukan, kita akan menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bagus. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istighfar sendiri itu bukan sekedar untuk menghapus dosa-dosa kita, meminta ampunan dari Allah, bukan. Kalau seperti itu, ini digunakan oleh orang-orang liberal biasanya. Berarti Rasulullah itu nggak maksum. Rasulullah itu kan sering istighfar. Berarti Rasulullah itu bukan manusia sempurna, banyak dosa Nabi kalian itu. Nah, tapi istighfar itu bukan maksudnya adalah cuman memohon ampun kepada Allah, tetapi istighfar itu juga minta perlindungan dari kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang akan terjadi. Jadi istighfar itu adalah untuk perlindungan. Maka banyak-banyak baca istighfar, setiap hari baca istighfar, daripada ngomong sama teman nggak jelas, lebih baik kita istighfar. Istighfar juga insya Allah akan terkabul doa-doa kita ketika kita membaca istighfar. Kita mungkin pernah dengar cerita seorang imam ya, Imam Ahmad bin Hanbal. Pernah dengar kan? Cerita Imam Ahmad bin Hanbal, beliau tiba-tiba pengen pergi ke kota Basra. Padahal beliau tinggal di Baghdad. Tiba-tiba beliau pengen ke kota Basra. Nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada alasan, tiba-tiba pengen saja gitu. Akhirnya sampai ke kota Basra, sudah malam, akhirnya beliau pergi ke masjid untuk nginap di sana. Rupanya diusir oleh penjaga masjid. Kemudian beliau tidur di teras masjid. Rupanya masih diusir oleh penjaga masjid. Akhirnya beliau di jalanan, ada pedagang roti, kemudian menawarkan tempat tinggal kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi apa yang dilakukan pedagang roti ini? Ketika pedagang roti ini membuat kuenya, membuat rotinya, menuangkan air, ada satu kata yang sering dia ucapkan, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Berulang-ulang kali diucapkan. Setiap kali diucapkan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sehingga membuat Imam Ahmad bin Hanbal ini penasaran. Tuhan, apa manfaat engkau mengucapkan astagfirullahaladzim? Dan sudah berapa lama kamu mengucapkan astagfirullahaladzim? Saya sudah mengucapkan istighfar selama seumur hidup saya. Selama saya hidup mulai saya balik. Dan semua yang saya inginkan ketika saya membacakan istighfar ini, semuanya terkabul. Semuanya terkabul. Ada yang tidak terkabul? Ada yang tidak terkabul. Saya yang nggak terkabul itu, saya ingin bertemu dengan ulama besar dari Baghdad. Namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Oh, Imam Ahmad bin Hanbal. Oh, saya berarti. Akhirnya ini efek dari istighfar, yaitu doa-doa kita insya Allah terkabul. Daripada kita ngomong gak jelas, lebih baik kita istighfar. Ucapkan istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jadi amalan rutin kita. Dan ini akan menjadi amalan rutin kita. Dan insya Allah kalau amalan rutin ini kita laksanakan, ini akan jadi kebiasaan kita. Kita sering melihat orang meninggal dunia
baru-baru ini ada yang meninggal dunia ketika baca Al-Quran, ada kan? Dan kita berharap meninggal dunia seperti itu. Orang akan meninggal dunia sesuai dengan tabiat dia. Kalau sering baca Al-Quran, insya Allah meninggal dunia nanti, insya Allah di hadapan Al-Quran ketika membaca Al-Quran. Ada juga kemarin itu di Bantul, saya diceritakan meninggal ketika sholat Jumat. Allah, Masya Allah, meninggal husnul khotimah insya Allah. Tapi kalau kebiasaan kita dugem, kemudian lari ke tempat-tempat yang tidak baik ya, kombur atau ya cari jalan-jalan yang di daerah sana dekat Malioboro misalkan. Nah, insya Allah kalau di sini nggak ada. Nah, ini meninggal dalam tempat-tempat seperti itu ya su'ul khotimah. Khairul amal ad-dawa'i. Sebaik-baik amal itu yang konsisten kita lakukan terus menerus, istiqomah. Kenapa terompahnya Bilal bin Rabah itu terdengar di surga? Karena amalannya Bilal bin Rabah itu selalu menjaga wudhunya. Itu ada amalan rutinitas kita. Yang suka baca Al-Quran, baca Al-Quran terus. Yang suka puasa daud terus. Insya Allah itu akan menjadi amalan-amalan kita yang insya Allah akan memberikan kita jaminan untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian rahatul jismi fi qillatit ta'am. Ketenangan badan, jism itu artinya badan, Pak. Ketenangan tubuh kita kalau sedikit makan. Kalau banyak-banyak makan bahaya. Atau ada yang ekstrim nggak mau makan, cuma makan sayuran. Daging kambing difitnah sama dia. Ini daging kambing yang menyebabkan kolesterol. Kalau kita dengar dari pada dokter, bukan daging kambing yang menyebabkan kolesterol tinggi, karena mungkin faktor psikologis kita. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya puasa ini sebenarnya untuk mengatur pola makan kita. Yang semulanya mungkin kita tidak teratur, malam makan, siang makan 2 kali, 3 kali, bahkan kadang-kadang 4 kali, tidak teratur jamnya juga. Maka puasa ini mengatur kita supaya makan kita tertib. Rohatul jismi fi qillatil akli. Ketenangan badan itu kalau sedikit makannya. Kalau kita misalkan mau check up ke suatu tempat, ke rumah sakit, pasti ditanya, masnya udah makan belum? Udah, pakai ayam. Kalau begitu jangan periksa dulu. Nanti kalau mau diperiksa jangan makan dulu. Karena memang puasa ini menyehatkan. Sumu tasih. Puasa menyehatkan. Berpuasalah, insya Allah kamu akan sehat. Walaupun hadisnya dhaif, selama hadisnya itu dhaif, memenuhi 5 syarat tadi, insya Allah tidak apa-apa kita gunakan. Mau periksa gula darah, mau periksa garam darah, minyak darah, apalagi kolesterol, itu harus puasa dulu. Begitu juga kalau di peternakan itu juga kalau mau memotong sapi, mau potong kambing, nah itu kambing atau sapinya harus dipuasakan terlebih dahulu supaya daging yang dihasilkan itu empuk. Ini ada anak-anak peternakannya. Begitu. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Ini mau sampai jam berapa ya? 6.25 ya? Oh, 6.25 ya? Nanti kita sambung lagi ya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena mengingat waktu 5 menit lagi diberikan. Kemudian rahatul lisani fi qillatil kalam. Rahatul lisani fi qillatil kalam. Ketenangan lisan itu adalah lidah. Nah, berarti ketenangan lidah kita pada sedikit omongan, tidak banyak ngomong yang perlu-perlu saja. Kalau
yang diomongin berkualitas diomongkan. Nah, kalau kayak saya ceramah ini kan nggak, memang harus banyak ngomong. Kalau diam kayak gini kan malah nggak, jamaahnya malah bingung nanti. Tetapi maksudnya proporsional dalam berbicara. Nggak usah terlalu banyak ngomong. Kalau ngomong ya bermanfaat saja. Bukan kita lihat kemarin itu ada kasus cuma ngomong Al-Maidah 51, heboh semua Indonesia ini. Kenapa? Karena omongan. Asyratul rijli khairun min asyratil lisan. Ini kata ulama. Lebih baik tergelincir kaki, tangan daripada harus tergelincir omongan. Nah, ini bukti. Kemarin itu ada gubernur sekarang udah dipenjara gara-gara omongannya. Maka kita harus menjaga omongan kita lebih-lebih di bulan Ramadan ini, supaya kita menjadi orang-orang yang senantiasa diberi ketenangan. 4 ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ketenangan hati dengan sedikit berbuat maksiat, kemudian ketenangan lisan dengan sedikit berbicara, kemudian ketenangan badan kita kalau sedikit makan. Terakhir adalah ketenangan ruh kita, jiwa kita kalau sedikit bermaksiat. Rohatul qalbi fi qillatil ihtimam, dan tidak banyak berharap kepada manusia. Insya Allah kalau ini yang kita lakukan, insya Allah kita akan menjadi pribadi-pribadi yang diberikan kebahagiaan, ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena diberi waktu cuma 1 menit lagi ya, nah, maka dipercepat ini. Mungkin sebelum saya tutup, saya mengajak kepada kita semua untuk senantiasa memperkuat iman kita. Yang kedua, mari kita tingkatkan ilmu pengetahuan kita. Mudah-mudahan dengan modal iman ini nanti, dengan modal ilmu ini nanti, kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Sungguh Allah tidak melihat harta yang kita miliki, Allah juga tidak melihat jabatan kita, Allah juga tidak melihat posisi kita. Tetapi yang dilihat Allah adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia, orang yang paling berharga, orang yang paling mahal di hadapan Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Syukran, hadza ilman lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.